Halo, selamat pagi. Pagi. Saya dengan Apoteker Satria. Hari ini saya dengan siapa? Dengan Velia. Velia. Oh, kemarin ibunya yang kesini ya, Mbak Velia ya. Iya. Oke, jadi kemarin saya minta untuk datang kembali terkait penjelasan obat yang pertama kali diresepkan ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Velia sudah hadir ya dalam sesi konseling hari ini, karena memang kita di apotik itu memang harus melakukan komunikasi dengan pasien pertama kali memperoleh resep, terutama kebetulan ibu untuk saat ini menderita gula seperti itu ya Mbak ya. Nah, kemarin ini obatnya yang diminum oleh ibu ya? Ya, ini obat yang kemarin ditebus. Oke, kemarin berarti sudah ada satu, mungkin dan hari ini pagi ini sudah satu lagi, berarti ada 2 tablet yang sudah diminum ya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan terkait obat ini mungkin sekitar 5 menit sampai 10 menit ke depan gitu ya Mbak ya. Nah, baik, di sini obat yang diperoleh oleh ibu itu namanya metformin 500 mg. Mungkin Mbak Velia di sini sebagai pengingat ibu minum obat di rumah. Iya. Oke, jadi nanti dibantu ya ibunya ya. Saya jelasin mungkin nanti bisa disampaikan oleh keluarga. Nah, mungkin yang pertama kali diingat di sini obat gula itu sebenarnya banyak Mbak Velia ya. Kebetulan kemarin untuk resep pertama kali itu memang metformin yang diresepkan ke ibu. Jadi ini metforminnya dosisnya itu ada banyak kalau Mbak Velia beli di apotik. Jadi jangan lupa disampaikan metformin 500 mg dosis untuk ibu ya. Nah, kebetulan di sini obat ini ditujukan untuk mengontrol gula darah seperti itu. Jadi dia akan berfungsi untuk mengontrol gula darah agar ibu bisa lebih stabil lagi untuk gula darahnya. Kemudian kalau kemarin diminumnya seperti apa ya untuk obat ini kemarin? Kemarin minum 2 kali sehari sih. Oke, 2 kali sehari ya. 2 kali sehari. Masih ingat ibu minumnya sudah atau sebelum? Sesudah makan. Ya, sudah benar ya. Jadi obat ini, metformin ini kemarin didosiskan 2 kali sehari setiap 12 jam. Mungkin itu dimonitor lagi ya oleh dokter, disesuaikan dengan kadar gula. Nah, mungkin sebaiknya metformin ini lebih bagus diminum bersamaan dengan makanan, karena dia memang penyerapannya maksimal ketika diminum bersama dengan makanan. Mungkin kalau seperti obat-obat sebelumnya itu mungkin lebih ke sesudah atau sebelum gitu ya Mbak Velia ya. Tapi untuk metformin ini bisa diminum setelah makan. Tapi kalau mau diminum bersamaan dengan makanan itu boleh banget, karena dia penyerapannya lebih baik bersamaan dengan makanan. Misal ibu lagi sarapan 3 suapan gitu ya Mbak Velia. Jadi silahkan setelah 3 suapan itu diminum 1 tablet. Kemudian dilanjutkan seperti biasa, makannya sampai habis. Jadi mungkin bisa dicoba seperti itu untuk cara minum obatnya gitu. Kemudian dosisnya sudah saya sampaikan tadi seperti 500 mg, karena ada beberapa dosis untuk metformin. Jadi nanti tolong diingat jangan sampai salah dosis ya. Kemudian efek samping. Nah, kira-kira ibu kemarin ada keluhan setelah minum 2 tablet pertama? Nggak ada sih, paling kadang muncul nyeri, nggak tahu sih, mungkin ada sakit lainnya kayak nyeri kaki gitu aja sih. Oke, jadi mungkin sedikit informasi efek samping, tapi ini nggak semua orang ya. Jadi efek samping yang umum dialami pasien ketika pertama kali, terutama minum obat metformin ini, mungkin seperti mual, muntah, atau bahkan ada yang diare. Nah, itu ditujukan kenapa obat ini sebaiknya diminum setelah atau bersamaan dengan makanan. Seperti itu ya Mbak Velia ya. Kemudian, tapi kalau misalnya ibu nanti memperoleh hal seperti itu, kalau bisa ditangani di rumah silakan. Tapi kalau misalnya dirasa mengganggu, segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi untuk obat metformin ini kan tadi saya sampaikan di awal, dia hanya sebagai mengontrol gula darah ya. Jadi obat ini sebaiknya diminum jamnya sama setiap harinya gitu ya. Ada mungkin pertanyaan sebelum saya lanjut? Berarti semua hidup ya Ibu ya?
Oke, gimana? ya benar. Jadi pertanyaan ini paling sering ditanyakan pasien, apakah obat ini harus diminum seumur hidup? Jadi nggak boleh lepas sama sekali gitu ya Mbak Velia ya. Jadi obat ini seperti yang saya sampaikan di awal, sebenarnya ketika kita sudah didiagnosis gula gitu ya, itu sekecil harapan itu sembuh ya. Jadi obat ini tujuannya yang tadi saya sampaikan di awal hanya mengontrol gula darah. Jadi sebaiknya obat ini itu diminum setiap waktu, tepat waktu, dan sama secara rutin dan terkontrol. Jadi misal nanti kalau misalnya ibu sudah membaik dengan atau gula darahnya membaik, mungkin saja dosisnya yang dikurangi. Tapi karena ini kan memang dosisnya sudah kecil ya. Nah, diusahakan dia stabil, malah nih banyak pasien-pasien kita di sini yang tidak konsisten gitu ya Mbak Velia ya minum obatnya, kemudian gula darahnya malah makin meningkat seperti itu. Nah, malah nanti terjadi obatnya itu bertambah. Jadi nggak satu obat lagi, bahkan bisa 2 obat sekaligus yang harus diminum. Bahkan ada lagi yang harus disuntik dengan insulin namanya. Ya, jadi kita pertahankan dulu ibu untuk minum obat sini saja, tapi secara konsisten. Memang sepertinya sulit ya di awal, tapi kita coba untuk mengingatkan. Ya, jadi misal ini terlupa 1 jam, itu segera diminum ketika ingat. Tapi kalau misalnya dia sudah hampir hamin 1 jam dari jadwal, itu ditinggalkan saja jadwalnya, kita minum di jadwal yang seharusnya. Jadi jangan diminum 2 tablet sekaligus. Seperti itu. Jadi misal paginya lupa, malamnya aja boleh, misalnya jadi 1 kali sehari. Benar, kalau misalnya siangnya ingat gitu jam 1 segera diminum jam 1 siang. Tapi kalau ingatnya di jam 7 malam, jadwalnya jam 8 malam, jangan diminum langsung 2 jam 7 dan jam 8. Jadi dilupakan saja, kemudian kita ingat. Nah, mungkin Mbak Velia bisa mengatur di smartphone, karena sekarang di Indonesia tuh banyak banget aplikasi terkait diabetes yang bisa digunakan oleh pasien. Jadi di sana kita bisa set terkait jam minum obat, kemudian di sana juga bisa kita sampaikan bagaimana kondisi ibu, seperti itu. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata ibu bisa dia di step ini, apa yang bisa dilakukan dan lain sebagainya. Oh, coba deh nanti saya download. Boleh. Jadi itu satu, kemudian itu terkait obat ya Mbak Velia ya. Kemudian saya akan informasikan terkait kapan yang harus dilakukan untuk kontrol ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Nah, biasanya untuk diabetes ini kita ada pemantauan yang namanya gula darah. Nah, entah itu gula darah puasa atau sewaktu, itu biasanya bisa terkontrol setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Itu tergantung dari kondisi ibu kembali. Kemudian ada satu lagi parameter yang biasanya akurat, itu HbA1c. Mungkin dokter akan menyampaikan ketika kontrol di bulan berikutnya. Jadi itu yang harus dilakukan rutin untuk melihat apakah dengan metformin 500 mg itu sudah mengontrol gula darah ibu. Kemudian treatment berikutnya kadang ada juga beberapa diimbangi dengan pola makan dan pola hidup gitu ya, seperti olahraga dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus diimbangi. Gitu. Untuk terkait obatnya sendiri, untuk metformin apakah ada yang masih kurang jelas? Udah aman sih. Misalnya kalau muncul efek samping gitu memang harus langsung ke dokter atau boleh diobatin sendiri gitu, beli ke apotek? Boleh. Jadi kalau misalnya nanti dirasa ibu mual muntah gitu ya, tapi dirasa nggak nyampe 5 atau 3 kali dalam sehari, itu bisa diobati dengan obat yang ada di apotek, diberi secara bebas dan nanti bisa dikonsultasikan dengan apoteker. Tapi jangan lupa disampaikan ibu meminum obat metformin sebelumnya. Tapi dirasa kok kayaknya lebih dari 5 kali, terus ibu merasa lemas dan pucat, itu mohon segera dibawa ke fasilitas tenaga kesehatan terdekat, seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang lain ditanyakan? Mau nanya misalnya ada makanan yang boleh dimakan atau nggak boleh dimakan mungkin? Oke, itu juga memang harus dikonsentrasikan ya. Jadi misal nih ibu biasanya untuk karbohidrat, nah itu yang paling pertama bisa dikontrol. Jadi biasanya makan nasi, porsi nasi yang lebih banyak gitu ya daripada lauk. Nah itu sekarang kita bisa imbangi, mau nasinya diganti sama nasi beras merah dulu. Kalau misalnya nggak terbiasa diganti, karena orang Indonesia tuh makan harus nasi gitu ya. Jadi misalnya diganti dulu dengan beras merah, atau mungkin
bisa diganti umbi-umbian seperti keladi, kentang, itu boleh diganti. Jadi kita mungkin mengurangi porsi karbohidratnya seperti dulu ya. Ya. Jadi sekitar makanan ya mungkin yang lebih mengandung lemak seperti itu dikurangi kalau misalnya tidak bisa stop sama sekali. Jadi jangan sampai ibu stres karena dihalangi semua makanan kesukaannya seperti itu ya. Jadi kita mungkin bertahap. Yang penting pertama, ibu tetap beraktivitas seperti biasa. Nah, itu sangat penting ya. Jadi misal, karena kemarin saya lihat ibu sudah tidak terlalu bisa berlari sepertinya ya, karena sudah usia. Jadi mungkin jalan dulu aja, tapi rutin. Sama halnya dengan minum obat. Jadi misalnya kita set 15 menit dulu sehari jalan kaki gitu, atau 30 menit total sehari pagi dan sore itu boleh. Yang penting ibu tetap beraktivitas, minum yang kalau bisa di stop dulu dari minum yang manis, mungkin air putih saja. Kalau misalnya minum sepertinya masih bisa dikontrol. Kalau makanannya agak susah, jadi dari minum dulu, mungkin minumnya air putih beralih sekarang, dibiasakan. Kemudian olahraga dan pola makan yang teratur. Mungkin itu dulu aja supaya ibu tidak stres. Oh ya, oke, siap. Mungkin itu dari saya ya Mbak Velia ya. Jadi nanti tolong diingat kembali kapan jadwal kontak ibu. Terima kasih ya Mbak Velia. Ya, sama-sama.